Oke, berarti ke bawahnya ya nomor 15. Emang Kak Sony ngajar berapa orang, Kak? Kayak kemarin tuh tiba-tiba ada anak baru gitu sih sebenarnya. Terus aku ingat, oh iya ya bukan kamu. Kemarin itu setelah kamu kayaknya ya. Tergantung random sih. Kayaknya kalau kita ini materi lanjutannya itu bisa aja kalau aku mah paling nanti kita di siang terus aja ya berarti ya. Siang jam Minggu bisa kamu tuh? Minggu besok kayaknya nggak bisa, Kak. Terus Senin juga bisanya pagi. Karena ada Senin itu acara pagi. sampai malam. Mm-mm. Oh ya paling udah schedule lagi sih. Tapi setelah hari Senin bisa kok siang. Insya Allah bisa. Sebut. Iya siang paling. Kayaknya aku cuma punya waktu siang deh. Ya, dari segi konteks. Makan pistol kecil. Hmm. Oh iya kalau bisa. Ini nggak bisa lanjut dua pertemuan? Sekarang langsung maksudnya gitu. Hah? Bisa aja sih sebenarnya, tapi sore banget ya berarti setengah 4. Selesainya jam 3 lah. Oh ya setengah 4 nih. Ya. Setengah 4 dong, Kak. Setengah 4. Oke. Nggak apa-apa. Dilihat nanti deh ini gimana soal-soalnya bekerja. Takut mabok. Ya udah soalnya mabuk nggak tuh? Mabuk. Mending mabuk soal nggak sih daripada mabuk amer. Ngomong. Ini berarti yang ditanya tekanan. 嗯 udara di tekanan tinggi. Oke. 16 jam berarti 0,5. Sentimeternya jadikan meter dulu. Iya.
Ih, kok nggak ketemu sih? Rasanya udah bener ngitungnya. Bentar, udah benarnya kayak gimana tuh? Ini kan yang diketahui kan, ternyata salah. Apanya yang salah? Itu alasnya. Di sini langsung masukin jari-jari. Iya. Kan alas luas. Oh Kan iya, A-nya kan. oh iya ya Kak. Aman? Bentar. Sama aja kok nggak ketemu sih. Kok nggak ketemu sih Kak? Hmm. Memegang kasur kecil yang memiliki jari-jari 5. Tekanan terima. Kan kita rumusnya kalau pakai jari-jari itu dia pakainya F1 per R1 Mm-mm. kuadrat itu kan. Ya, F2 per F2. R kuadrat. Heeh. Kan F1-nya tanya. Nah, F1-nya berarti F1 per R1-nya 0,05 5, kuadrat. 5 kuadrat, 5 kuadrat sama dengan ini 15.000. Kok kakak nggak diganti itunya? Kan kalau dia kemana aku pernah bilang kan kalau F1 per A1 ini nggak apa-apa nggak diganti. Kan dia sama-sama sentimeter juga nanti bisa dicoret ke kiri bahannya. Hmm. Nah, ini berarti 5 kali 5. Ini 3 kali 3. 15 kali 15. Nah, kalau kita coret, ini coret 3, ini coret juga 3. Berarti tinggal hasilnya 15.000. 15.000 dibagi. Oh, ini Pascal. Yang tanya tekanannya. Berarti 15.000 dibagi 9. Atau langsung aja bisa juga sih. Berarti tekanannya itu adalah 15.000 dibagi 15 kali 15 itu berapa? 15.000 kali 225. 15.000 per 225 kan? Mm-mm.
15.000 bagi 225 itu berapa? Hasilnya 66 ya. Ya. 66. Tekanan yang dihasilkan oleh udara yang bertekanan tinggi disebut jika mobilnya 15 adalah, nah ini 66 tekanannya. Berarti yang ini tadi sama lah, dia tekanannya itu sama. Berarti kan tekanan ini juga sama dengan tekanan ini. 15.000, 15.000. Terus tekanan yang dihasilkan oleh udara bertekanan berat mobilnya ini adalah, nah, kan dia 100. Kan dia pertama 1,01 kali 10 pangkat 5 kan? Ya Mm-mm. enggak? Ya. Tambahkan dengan tekanan yang tadi kita. Berarti ini menurut aku nggak ada jawabannya sih, karena aku nggak ketemu juga kan. Tekanannya tekanan ini ditambah tekanan biasa kan dia sama. 15.000 bagi 15,5 itu adalah 66,667. 66,667. Berarti tekanan yang sebenarnya itu adalah tekanan udara luar kan 1,01. Berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 66,667. Hasilnya itu ya 101,066,667 ini. Nah, berarti kemungkinan besar itu yang D deh kayaknya. Karena hampir-hampir mirip. Kan udara luar kan 100.000 kan? Kan 10 pangkat 5, ya enggak? Halo? Ketentuannya yang P0 udara di luar. Paham kan? Yang udara luar itu? Iya, tapi nggak paham soal ini. Udah. Nah, oke, ini rangkuman tips gitunya, tapi kayaknya nggak perlu. Kak, ulang yang tadi dong, Kak. Yang ini, yang Mm-mm. ini. Itu yang itu yang habis 15.000 per 225 itu kan hasilnya kan 66,6666 gitu kan. Ya, intinya kan kalau dengan ada yang mengetahui jari-jari itu kan pasti dia tekanan pertama itu sama dengan tekanan kedua kan? Ya. Makanya dia F1 per F2. Jadi kalaupun kamu nyari yang tanyakan tekanan, berarti P2 ini udah cukup. Kan yang lengkap adanya F2 sama R2 kan. Berarti F2-nya itu sendiri adalah, wait, bentar. Ini kan ditanya tekanan ya. Berarti kamu cukup gini aja, salah-salah. Cukup kan ditanya tekanan. Berarti tekanan itu kan F per A ya, bukan F per R, sorry. Ini cara cepatnya. Berarti karena ditanya tekanan, karena dia ini kan hukum Pascal, bentuknya kayak gini. Gini kan dia nanti ada pompa hidrolik di sini. Berarti tekanan satu itu sama dengan tekanan dua. Ya udah kalau sama berarti kan yang kita nggak perlu nyari apa gaya F1 itu berapa, nggak perlu. Tapi kita Mm-mm. nyari tekanan dua aja. Nah, tekanan dua itu ada diketahui karena kan berat mobil diketahui nih. Itu Ya. ada F itu sama dengan W per uh, luasnya yaitu pi kali R kuadrat kan gitu. Nah, F sama dengan W. Nah, ininya kan 15.000. Berarti 15.000 dibagi dengan pi-nya. Pi-nya itu sendiri adalah 3,14 dibagi R R kuadrat. R-nya kan jari-jari yang besar ini 15 kan dia. Mm-mm. Nah, jari-jari yang untuk mobil itu kan yang paling besar biasanya. Yang pokoknya alat Ya. beratnya itu paling besar. Berarti 15 itu kan 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Kan pi R kuadrat. Nah, hasilnya nanti bakalan kita buat di sini. Jadi kita hapus dulu yang ini. Itu kalau langsung 15 kali 15 nggak bisa, Kak. Bisa sama aja. Sama aja kan? Tapi kan 15-nya harus harus dalam meter. Oh, oh Kan iya. tekanannya. Mm-mm. Bisa.
Berarti 15.000 dibagi 3,14 dikali ini 15 kuadrat ini kan bisa dicoret di sebenarnya satu kan. Ini kan sama-sama 15, coret satu. Iya. Nah, berarti 315 ini 1000 berarti dikali 10 pangkat min 4. Nah, gitu. Nah, 10 pangkat min 4-nya naik ke atas. Tinggallah 1000 dibagi 3,14 kali 15 dibagi dikali 10 pangkat 4. Berapa 1000 bagi 3,14? 1000 dibagi 3,14 dibagi 15 hasilnya 21, ya kan? Hasilnya 21,231. Baru dikali 10.000. Nah, 212 314. 212 314. Nah, 225. Berarti jawabannya adalah yang A. Enggak jadi yang D. Paham? Paham. Enggak. Soalnya beda, cara penyelesaiannya beda nih kayaknya. Beda nggak pakai tekanan ini. Kalaupun pakai tekanan yang di luar, harusnya di ini dong. Tekanan yang dari udara bertekanan tinggi tersebut. Tekanan Gaussnya ya berarti ya. Kalau 212,318 ini, coba 212,314 dikurang 212,314 dikurang sama sih 111 dia. Nah, bisa jadi yang jawabannya itu adalah kan yang ditanya nih, tekanan yang dihasilkan oleh udara bertekanan tinggi tersebut jika berat mobilnya adalah, kan ada dua gaya kan yang mempengaruhi suatu benda itu. Ada dua tekanan, tekanan luar P0 yang biasanya 1,01 itu dengan tekanan yang aslinya di sini. Nah, tekanan yang dihasilkan oleh udara bertekanan tinggi tersebut jika berat mobil 15 adalah hmm, ya ini berarti tekanan tekanan udaranya kan yang dia rasakan. Paham ya? Ya, bentar Kak, jangan di ini dulu. Kan makanannya di luarnya. Oh. Mungkin nah. Oh enggak Kak, itu lagi ngomong sama ibu.
Oh, kirain nyuruh aku pakai mukena. Aku mau ke WC bentar ya. Iya. Tapi sebenarnya ada lagi sih materi fluida selanjutnya. Waduh. Tadi fluida statis kan itu? Oh ya, fluida statis dulu. Fluida dinamis kan. Statis, kalau dinamis cairnya bergerak. Ya. Kita tuh belajar yang ini nggak bergerak dulu. Namanya fluida statis. Kalau dinamis kayak apa ya? Kayak tukun Torricelli. Oh ya, kalau misalnya kita belajarnya jam segini, itu sebenarnya Ah, aku sudah di situ sebenarnya. Misalnya 12.30 tadi kan, aku udah di situ kok. Udah di link masuk di sini. Dan linknya selalu sama, oh kamu dan gitu. berubah. Jadi kan tinggal klik itu aja udah pasti di situ. Oke. Tapi khusus link ini doang yang premium. Enggak. Kakak nggak jadi ke toilet kah? Iya. Udah. Udah. Kalau udah kita slide baru soalnya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, coba review dulu. Dari fluida statis 1, apa aja yang udah kamu dapatin? Rumus-rumusnya, pola-polanya, dan apa yang boleh ceritain. Banyak Apa aja? tekanan. Tekan rumus tekanan itu apa? Kan dibagi tiga kan. Heeh, Tekanan Gauss, tekanan udara luar, sama tekanan absolut. heeh, Kalau tekanan Gauss itu rumusnya P sama dengan F per A sama dengan M dikali G per A. heeh, Kalau tekanan udara luar itu P0 sama dengan 1 atm. Nah, 1 heeh. atm itu kan dia nilainya 1,01 dikali 10 pangkat 5. Terus ada tekanan absolut. Rumusnya itu dia
P absolut sama dengan P gaut ditambah P 0. Dan terus ada tekanan hidrostatis, tekanan luar, terus apa tuh yang namanya? Yang berat sebelah. Tekanan berat sebelah apa? Ya itu pokoknya yang berat sebelah, yang minyak sama air. Oh, ROGH. Terus ada hukum Pascal. Terus? Sudah. Saja. Oke. Itu. Sekarang ada fluidastatis 2, baru setelah fluidastatis 2 baru fluidodinamis, itu baru fluida bergerak ya. Apakah? Setelah fluidastatis baru ada namanya fluidodinamis. Nah, di sini kita contohkan ada kapal mengaplikasikan hukum Archimedes agar bisa mengapung di lautan. Nah, kan dulu orang Indonesia tuh kayak ini loh. Ada ceritanya kayak gini. Nah, suatu ketika ada orang Indonesia ke luar negeri, nah orang-orang Indonesia tuh bingung kayak, loh, orang luar negeri tersebut ya, sorry, orang luar tersebut tuh bingung, kok bisa gitu, kayu dibengkokin. Nah, kemudian singkat cerita juga orang luar negeri ke Indonesia, dia juga bingung, kok bisa besi mengapung di atas air. Nah, ini sebenarnya konsepnya kenapa mengaplikasikan hukum Archimedes itu perlu, karena dia mengapung di lautan air besi, ya. Yang syarat dia harus ada ruangan atau ada ruangannya untuk udara masuk gitu ya. Nah, fluiditas juga kita mempelajari kemana tekanan. Itu kan ada dua yang berdasarkan pelajaran ya. Ada tekanan hidrostatis sama hukum Pascal kan terakhir. Nah, kalau di fluiditas yang selanjutnya itu ada hukum Archimedes. Kemudian ada kohesi adhesi. Lalu ada tegangan permukaan, ada kapilaritas, masih hukum Stokes, viskositas, kecepatan terminal. Nah, itu beda lagi. Nah, pertama kita masuk hukum Archimedes. Nah, jadi ada 3 batuan, yang itu ada batu apung, kemudian ada batu kali di sini, dan ada kemudian dia menyuruh Dinda dan Dona untuk menguji masa jenis masing-masing batu tersebut. Setelah dimasukin batu tersebut, ada yang namanya batu apung, berarti dia ngapung nih, dia di atas air. Kemudian ada yang batu yang sedang-sedang nih, nggak mengapung, nggak tenggelam. Ya. Kemudian ada yang paling tenggelam, yang paling dasar ke bawah. Kan konsep tenggelam itu kalau dia paling dasar ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya, wah aku tenggelam di dalam air, oh, berarti kemungkinan menuju ke dasar air kayak gitu dia. Ya. Nah, yang tengah-tengah ini yang B ini konsepnya namanya melayang. Jadi melayang itu konsepnya kayak gini. Kalau dikatakan dia mengapung, berarti massa jenis benda A ini itu lebih kecil daripada massa jenis air atau massa jenis ini zatnya di sini fluidanya, nggak bisa air ya. Bisa jadi kalau misalnya kamu punya minyak, misalnya kamu penasaran, kira-kira kelereng ini ngapung nggak ya di minyak? Ya nggak mungkin sih, kelereng itu massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis minyak gitu. Ya. Jangankan itu, tadi kan kalau kita masukin minyak ke dalam air itu pun minyaknya ngapung kan di atas air kan dia minyak itu. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya massa jenis minyak itu lebih kecil dari massa jenis air. Nah, kemudian ini ada batu ini, oh batu ini melayang, oh berarti dia sama massa jenis yang batu yang di sini, yang B itu sama dengan massa jenis air. Tapi kalau dia lebih besar, otomatis dia tenggelam. Makanya kayak kelereng, batu kita masukin, batu kayak kerikil atau apa, pasti yang di dalam air. Bisa cincin atau apa, itu dia pasti bakalan tenggelam di dalam air. Paham ya? Nah, jadi hukum Archimedes itu berbunyi jika sebuah benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas. Nah, sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Jadi, kalau kita tulis rumusnya, gaya Archimedes itu sama dengan massa jenis cairannya, rho cair, rho fluidanya, kali gravitasi, dikali dengan volume benda yang dipindahkan tadi. Nah, misalnya di sini kan,
kita masukkan benda ini 5 kilo ke dalam air di sini. Tiba-tiba tiba-tiba di sini dikasih nampan ya, buat apa? Buat netesin air yang bakal keluar nanti pasti. Nah, air yang keluar itu ditimbang setelah dapatnya 2 kilo. Jadi dapat 2 kilo. Oke, berarti dengan demikian gaya apung ini ke atas itu 2 kilo sebenarnya. Seperti itu. Ya. Akibat adanya gaya apung, berat benda dalam zat cair akan berkurang. Nah, kamu ngerasa nggak kalau misalnya di air itu kita seakan-akan ada yang norong kita ke atas. Nah, Ya. itulah gaya apung namanya ataupun gaya Archimedes. Sehingga ada semacam gaya yang membuat benda tersebut uh, lebih ringan di air. Nah, benda yang diangkat oleh zat cair akan terasa lebih ringan dibandingkan diangkat di udara, di darat. Itu benar kan? Jadi masukin beberapa, misalnya batu, gitu kan. Kita angkat kalau di udara itu berat, tapi ketika masuk ke dalam air kok ringan. Gitu. Nah, muncullah istilah namanya berat semu. Jadi berat semu itu adalah hubungan berat benda di udara, ini V di udara. Nah, ini dikurang FA, F Archimedes. Boleh dicatat dulu. Gimana? Udah? Bentar. Berat semu tadi apa, Kak? Berat ketika benda di dalam air. Berat semu. Oh, Berat semu itu pengurangan.
Udah, Kak. Ya. Nah, ini aplikasi hukum Archimedes ya. Yang pertama adalah keran otomatis pada penampungan air, itu kan juga kapal laut, itu juga kapal selam, hidrometer, balon udara sama galangan kapal. Ini dia, ya. Jadi benda terapung itu berarti dia gaya apungnya itu lebih besar daripada berat bendanya sehingga dia mengapung, atau row bendanya itu lebih besar lebih kecil daripada row yang cairannya. Nah, benda melayang itu berarti FA sama dengan W, gaya apungnya sama dengan gaya beratnya, atau rho B sama dengan rho C, rho cairannya gitu ya. Kemudian ada benda tenggelam. Nah, kalau benda tenggelam itu F Archimedesnya atau gaya Archimedesnya itu lebih besar, lebih kecil daripada W-nya, berat benda di udara, dan rho bendanya itu lebih besar daripada rho fluidanya. Paham ya? Mm-mm. Coba dicatat juga. Nanti kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa, 15 menit ya. Kalau udah rasa kayak, aduh kak pusing, Iya. Bisa lanjut jam berapa, Kak? langsung lanjut aja sih. Soalnya saya nggak bisa, saya ada kegiatan lain di 15.45 nanti. Jam 3.45 ada kegiatan lain. Hmm. Malam nggak bisa? Malam nggak bisa juga. Makanya tadi itu lanjut kan. Biasanya kalau malam itu jam 9 ke atas. Jam 9 malam ke atas. Kita masih berapa pertemuan lagi sih, Kak? Kan ini kan aku nggak ada utang lagi. Nggak tahu kamu misalnya, kan hari ini kalau udah selesai dua, udah selesai semuanya. Nggak tahu Emang kalau iya misalnya, ya? iya kan kemarin udah satu. Kan harusnya tiga masuk hari ini. Harusnya tiga. Harus tiga pertemuan. Cuman untuk besok kalau ada pertemuan besok lagi, ya ya udah, ini aku liatin dulu ya, kan kemarin itu diganti, udah terganti satu kali, tinggal dua. Hari ini kalau selesai dua, dua selesai. Hari besok tanggal 21 tuh minggu ada juga. Nah, itu kalau minggu jam 7 pagi juga, sama udah itu doang, minggu jam satu doang. Berarti masih dua lagi ya? Masih satu kali lagi ini kalau hari ini dua. Oh iya. Satu aja lah, Kak. Sisanya nanti aja hari Selasa. Boleh. Tapi kalau satu paling ini tadi sih, minggu Apa? nggak bisa, minggu besok. Minggu besok. Bisanya pagi kalau besok. Sebelum berangkat. Nah, nggak bisa. Jadi kan ada dua lagi kan yang belum. Heeh. Makanya aku bilang kalau ini bisa dua, bagus gitu. Biar besok cuma satu kali doang, hari Selasa ya. Iya. Atau hari ini cuma dua doang. Ya nanti deh.
Masa benih masa campur. Udah Kak? Udah. Ada yang tanyakan? Enggak. Enggak. Kalau gitu, mau uji-uji coba-coba dulu ya. Silakan. Enggak ketemu Kak? Udah ketemu? Coba Enggak. buat diketahuinya dulu. Itu apa namanya? Benda di udara. W di Kan ada udara, rumus yang ya. W di udaranya kan 0,45. Dicelupkan ke dalam air, baratnya terbaca. Berarti W ketika di W air atau W semu itu 0,36. Ingat tadi rumusnya. Berarti W semu itu sama dengan W udara dikurang F Archimedes kan? Ya. Ingat. Berarti kalau F Archimedes berarti W di udara dikurang W semu gitu. W udaranya 0,45 dikurang 0,36. Jadi hasilnya adalah 0, berapa? Oh, yang ditanya tuh
Nitanya bukan berat benda sebenarnya ya? Enggak. Kan berat benda sebenarnya itu berat benda di udara itu 0,45. Ini udah ada. Oh. Terus yang di dalam air itu W semu namanya. Nah, kita kan perlu nyari F Archimedesnya berapa. Karena nanti dari F Archimedes kita kan akan tahu rho kali G kali volume benda. Nah, nanti dapat volume benda ini. Kita cari volume bendanya berapa. Berarti F Archimedes bagi rho kali G. Nah, dari situ kan kita tahu masa jenis benda itu rho itu sama dengan masa benda per volume benda kan. Nah, masa sebuah benda itu adalah 0,45. Berarti rho bendanya, masa bendanya, berat benda di udara aja 0,45. Berarti masanya adalah, kita tahu kan W sama dengan M kali G ya. Nah, W di udaranya 0,45 sama dengan M kali 10, G-nya 10. Berarti masa bendanya adalah 0,045. Paham? Dibagi volume benda. Nah, volume benda ini dapat dari F Archimedes tadi. Nah, F Archimedes di sini kan berapa nih? 0,45 kurang 0,36. 0,45 kurang 0,36 adalah berapa? Udah cari? 0,09. Di 0,09. 0,09 dibagi, nah rho ini sini tuh rho air. Nah, kan di dalam air nih. Berarti rho air itu 1000 dikali 10. Rho air pasti 1000 ya, Kak? Rho air itu udah jadi ketetapan 1000 kilo per meter persegi. Ini udah harus diingat. Kalau nggak 1 gram sentimeter per meter dia 1000. Berarti dapatnya adalah sekitar 0,09 bagi ini. Nah, kita masuk ke sini nih. Berarti kita buatnya ini kan 4,5 kali 10 pangkat 2 min 2, sorry, dibagi dengan yang ini kalau kita buat juga 9 kali 10 itu 2, 3, 4, 5. 9 kali 10 pangkat min 5 meter pangkat 3. Nah, dibagi 9 kali 10 pangkat min 5. Nah, 4,5 bagi 9, 5. 5 kali 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 5. Naik ke atas ini selesainya jadi 10 pangkat 3. 0,5. Maka 0,5 kali 10 pangkat 3 adalah sekitar 5.000 kilo. Oh, jadi panjang sih, Kak? Panjang analisanya. Jadi panjang. Kan nggak ujuk-ujuk langsung. Tadi urutannya kemana? Ke kanan. Dari sini. Mana sih kursor Kakak? Ya. Dari sini nyari F Archimedes. Nah, cuma kan kita tahu masa jenis itu, rho itu masa per volume. Di sini volume bendanya bisa diketahui. Cuman masa bendanya nggak tahu berapa. Nah, makanya lahirlah ini. Kan katanya berat benda di udara itu 0,45. Berarti W sama dengan M kali G. Berarti cari masanya dulu. Masanya adalah W per G. Itu masa itu W per G. Udah dapat di sini nanti. Terus dari sini kayaknya aku bisa buat rumus baru untuk mencari rho benda. Rho benda sama dengan W per G. W di udara itu dibagi volume benda itu F Archimedes per rho kali G. Oke, naik ke atas berarti W per F Archimedes dikali rho
air. Oh, aku dapat nih. Jadi aku dapat pola rumus baru. Ya, boleh dicatat rumusnya ya. Lebih mudah. Lebih mudah dari ini. Jadi, rho benda berbanding dengan rho benda dibanding dengan W di udara sama dengan rho air dibagi dengan F Archimedes. Nah, ini rumusnya. Kalau mau percaya coba cari. Ya, kita masukin. Berarti rho benda sama dengan, ini kan kali silang dia. W udara kali rho air dibagi dengan F Archimedes. Nah, W di udara kan 0,45 dibagi 0,09 kan, dikali 1000 ya. Rho airnya 1000 kan tadi? 0,45 bagi 0,09 itu 5. 5 kali 1000 sama dengan 5000. Sama kan hasilnya? Lebih Iya, cepat. bentar Kak. Lanjut Kak. Lanjut, Mm-mm. silakan. Sama kan ini rumusnya? Iya. Hmm. Massa jenis sama massa benda beda nggak? Massa benda sama massa jenis beda dong. Bedanya? Massa jenis itu yang tadi rho. Kamu nggak tahu massa jenis? Enggak. Gila, ini pembelajaran dasar loh di fisika. Ada benda itu, setiap benda itu punya massa jenis beda-beda. Aku Rho pikir selama ini sama. per volume. Massa benda ya massa benda beda. Massa jenis itu massa per volume benda. Ada lagi berat jenis. Itu beratnya dibagi dengan volumenya. Satu, dua, tiga, bukan?
Satu, dua, tiga, ya. Percepatan planetnya apa? Ngaruh kah itu? Kayaknya percepatan gravitasi baru. Ini percepatan planet kayaknya enggak. Kok jawabnya D, satu, tiga, dan empat? Kok deh? Oh iya. Mungkin yang dimaksud itu percepatan gravitasi. Aku nangkapnya kalau percepatan planet itu ya maksudnya apa? Harusnya percepatan gravitasi planet. Baru nyambung. Satu, dua, dan empat. Karena kan rumusnya Iya, apa? Rho G V kan? Rumusnya nggak ada kan? M, masa benda nggak ada kan? nggak ada. Hmm. Ya tuh orang tahu-tahu kayak ini kamu lihat dari rumusnya, polanya, rumusnya. Rho F G. Belum. Coba yang ini. Nggak bisa lanjut nih berarti. Satu Ah, jam dulu nggak bisa sih, nggak bisa ya. nggak bisa kak, ini pala aku udah pusing. Nggak enak badan soalnya. Besok aja kayaknya hari Selasa. Minggu nggak? Minggu kalau kakak bisa pagi nggak apa-apa. Itu aku bisa siang sih. Ah, Kak ini pakai rumus yang FA sama dengan rho air itu. Rho Mm-mm. air kali G kali V. IB. Air kali G kali volume benda. Hah? Kali volume benda kan? Iya, kali G kali volume benda. Cara nyari FA-nya gimana, Kak? Nah, Kan ini kan rumus awalnya kan FA sama dengan rho air dikali G dikali VB. Terus kan kita mau nyari rho airnya kan. Ya enggak? mm. Berarti ini volume gabusnya 75%. Gini aja. Kayaknya bakal dapat ada rumus baru lagi deh. Tapi dari sini kita buat, bisa bisa. Berarti kalau kita buat ini kan rho air per volume air itu sama dengan rho benda per volume benda.
Masukin pakai persamaan ini, dapat tuh. Volume bendanya 75%, row airnya 1000. Volume air sama row air sama nggak nilainya? Kalau volume bendanya 75%, volume airnya dianggap 100% bisa. Udah ketemu? Yang C kah? Ya, mencet. Lanjut Kak. Oke. Soal kayak gini, paling mudah. Lihat dari persennya aja. Kalau dia Hmm. 0,75%, berarti dia 0,75 jawabannya. Mm-mm. Oke, yang nomor 2. Ini pakai row benda, volume benda tadi.
Nggak ada di pilihan lagi. Jawabanmu apa? 7,2222222. Rho benda per volume benda, gitu kan? Mm-mm. Rho air per volume air. Mm-mm. Rho bendanya itu kan dia 0,9. Terus Mm-mm. volumenya 5.000. Rho air. Eh, Salah. Ini kita belum tahu air ini berapa, tapi kita anggap di sini ini kita balik 0,9 per X. Kita belum tahu X itu berapa, volume airnya yang volume F yang menonjol di permukaan air laut itu berapa. Kita cari dulu. Kan dia gini, S nih ngapung. Pas S ngapung itu kan di sini nanti berarti ada yang ngapung, mm, volume ngapung, ada yang volume di dalam air kan? mm-mm. Nih. Setengah-setengah. Nah, ada volume benda yang di dalam air, volume air yang ngapung, ada yang enggak gitu. Nah, kita cari dengan pakai pemisalan 0,9 itu per X dia ngapung ini. Nah, volume ngapung ini kita anggap dengan volume X ya. Volume benda yang ngapung ini sama dengan di sini 1,3 dibagi mesin besar lo ya 5.000. Nah, kalau kita cari dapat nggak kira-kira nih? Itu yang X itu VB kan ya kayak sama aja kan? Di bagian bawah. Kita tuh perlu nyari yang VA-nya. V apungnya kita belum tahu. Oh, Volume di permukaan, bukan volume di bawah. Tapi kita cari volume di bawah itu berapa dulu. 3,461 X-nya. 461. 3,5.000 kali 0,9 bagi 1,3. Iya, 5.000 kali 0,9 bagi 1,3. Coba aku cari ya. Gak mungkin iya. hasil uan soalnya dia. Gak mungkin sekitar itu. 5.000. Coba hitung benar-benar dulu. 5.000 kali 0,9 bagi no, bagi 1,3. Kamu dapat berapa? Bener kok aku hitungnya 3,461. 3.400 kan? Mm-mm. Kok pakai koma bilangnya? Kan iya, Kalkulator. Gak mungkin 3 koma. 3 ribuan ini pasti. iya aku Nah, salah bacanya. VA itu adalah berarti yang 5.000 sisanya kan berarti yang sisanya aja ngapung di dalam ini, ngapung, sisanya itu di atas, sisanya tenggelam, sisanya di atas, berarti 5.000 dikurang lah 3.461 ini berapa? Paham? Paham. Nah, sekitar 153 itu jawabannya yang C. Paham enggak? Oke, bentar Kak. Paham enggak analisanya? Fisika itu Paham, menganalisis. paham kok yang ini. Bentar, jangan skip dulu.
Udah? Ya. Nah, coba nomor 3. Yang E kakak. Yang E, kenapa yang E? Yang E bukan. Dikalikan itu berat di ruang hampa sama berat di ini air. Ya enggak? Iya. Berarti kan F Archimedes-nya 50 ya. Tadi kan pakai W, ya nggak? Iya pakai. O, air per volume air itu sama dengan rho benda per volume benda. Nah, rho benda yang dicari kan rho A-nya 1000 dibagi volume airnya dianggap 100 misalnya kayak gitu. Kita kan belum tahu volume bendanya ya. Rho bendanya belum ya, rho bendanya dicari. Volume bendanya tadi volume bendanya berapa? Kan rho F Archimedes-nya 50 juga ya. 50 kali 1000 dibagi dengan 10 kali volume benda. A lah jawabannya. Salah. Oh A. Iya kan? Kamu tadi jawabannya apa? E. Sebenarnya ini nggak pakai apa ya? Logika.